Baik, Bismillah. Mari kita jelaskan terkait tata nama IUPAC. Sebenarnya tata nama IUPAC ini pada teorinya sangat mudah, tetapi kita perlu untuk berlatih, banyak berlatih terhadap berbagai struktur organik. Namun secara umum, struktur tata nama IUPAC itu hanya diperoleh atau hanya didapat dengan 6 langkah saja. Cukup mudah. Yakni yang pertama, tentukan gugus fungsi paling prioritas. Kemudian yang kedua adalah tentukan rantai paling panjang yang mengandung gugus fungsi prioritas. Jadi bukan hanya paling panjang, tetapi harus mengandung gugus fungsi yang prioritas. Nanti kita cek apa itu gugus fungsi prioritas. Kemudian yang ketiga adalah berikan penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsi prioritas. Kemudian yang keempat, berikan nama setiap cabang dengan setiap cabang itu nanti memakai prefix. Nanti kita cek apa itu prefix. Kemudian yang nomor 5, berikan nama untuk gugus utama atau rantai utamanya. Jadi di nama nanti penamaannya menggunakan format sufiks. Kemudian nomor 6, satukan penamaan dimulai dari cabang yang memiliki huruf abjad pertama paling kecil. Baik, langsung saja kita bedah bagaimana cara pelaksanaan dari tata nama IUPAC itu. Baik. Untuk yang pertama, kita perlu tahu apa itu prioritas fungsional, gugus fungsi prioritas. Gugus fungsi prioritas di sini ada beberapa jenis. Yang pertama, saya pakai yang bawah terlebih dahulu. Misalkan di sini gugus fungsi prioritasnya ada asam karboksilat, kemudian dilanjutkan dengan asam sulfonat, dilanjutkan ester, terus asam halida, amida, kemudian nitril, aldehid, keton, alkohol, tiol, dan amin. Itu yang mudah seperti itu. Kemudian ada yang lebih kompleks, yakni misalkan ada alkil, atau ada alkoksi, atau ada halogen di dalam struktur tersebut. Maka alkil, alkoksi, dan halogen itu posisinya adalah di bawah gugus prioritas yang tadi saya sebutkan. Jadi di bawah amin. Jadi masih ada terusannya seperti itu, yakni alkil, alkoksi, dan halogen. Kemudian ada lagi, yakni substituen yang lain, yakni seperti nitro, vinil, dan alil, serta fenil. Seperti itu. Kemudian ada juga nanti eh, terkait alkena, nanti kita coba masukkan terkait alkena dan alkuna bagaimana. Yang jelas, alkena dan alkuna itu bukan dimasukkan gugus prioritas apabila ada gugus prioritas yang lebih atas, misalkan ada amina, seperti itu. Jadi nanti alkena dan alkuna gugus prioritasnya di bawah dari nomor 11 atau amin. Seperti itu. Kemudian yang perlu dilakukan saat tata nama IUPAC, yakni kita perlu menghafalkan berapa jumlah atom karbonnya. Yang sering adalah dari 1 sampai 20. Jadi yang umum adalah 1 sampai 20. Untuk terutama di OSN kabupaten itu maksimal biasanya sampai 20. Mulai dari 1 met, et, prop, wood, pen, hex, hep, oct, non, dek, undek, dodek, tridek, tetradek, pentadek, hexadek, heptadek, oktadek, nonadek, dan ikos. Itu nanti tinggal kita kasih belakangnya apa. Belakangnya misalkan nanti kalau alkana ya metana. Terus misalkan heksana ya eh, alkana yang hex berarti heksana. Kemudian alkena yang ada 6 berarti heksena. Nanti kita coba terapkan. Dan ini juga berlaku untuk gugus alkil dan juga gugus yang lain. Jadi ini digunakan. Tapi untuk gugus cabang berupa jumlah, jumlah dari cabang, misalkan ada 2 cabang yang sama, maka bukan menggunakan eh, tata nama ini, bukan menggunakan jumlah atom C, tapi menggunakan sama seperti tata nama anorganik, yakni mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka, seperti itu. Untuk jumlah cabang. Baik, selain itu juga digunakan eh, beberapa tata nama cabang apabila nanti strukturnya kompleks. Apabila tidak menggunakan ini nanti jadi lebih bingung seperti itu. Misalkan bisa menggunakan metil, etil,
ada isopropil. Nah, bedanya dengan N-propil, itu terlihat dari strukturnya. Apabila kita tidak memakai gugus cabang yang penamaan ini, itu akan jadi sulit seperti itu. Kemudian ada juga perbedaan antara N-butil dengan isobutil dengan sekbutil dan terbutil. Itu perlu dihafalkan bagaimana penataan strukturnya. Baik, hanya itu saja sebenarnya dasar teorinya atau landasan bagaimana cara menentukan tata nama eh, organik untuk yang tidak mengandung benzen atau yang non benzena seperti itu. Kemudian kita coba saja langsung praktikalnya bagaimana. Baik, contohnya di sini ada gugus amina. Kita latihan dengan gugus amina yakni gugus yang prioritasnya paling rendah kalau dilihat dari situ. Baik, di sini ada gugus amina yang tidak ada gugus prioritas di atasnya, maka amina itu menjadi gugus yang paling prioritas. Itu maksudnya. Nah, di sini ada gugus prioritas. Nah, berarti di sini adalah eh, rantai utamanya. Nah, gugus prioritas tadi setelah itu dinomori dari yang paling dekat dengan gugus prioritas. Satu, dari tulis dari sini, dua, ya. Maka dari itu jadilah propan satu amin. Kenapa amin? Karena kita cek di atas, ketika dia gugus prioritas, dia memakai sufiks, yakni menggunakan amina. Bukan jadi amino seperti itu ya. Jadi pakai amina. Karena dia merupakan gugus utama. Seperti itu. Gunakan yang namakan tadi sufiks. Baik. Nah, misalkan di sini kita menemukan eh, suatu sikloalkana. Sikloalkana biasanya dia merupakan gugus utamanya. Gugus utamanya sikloalkana seperti itu. Kemudian penomoran, kita penomori dari yang kanan atau yang kiri? Jadi dari yang kanan. Karena alkoksi itu jelas lebih di bawah dari gugus amino atau gugus amin. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Kenapa tidak ke bawah? Karena kita tahu bahwasanya gugus cabang itu perlu dari yang terendah. Jadi gugus cabang itu dimulai dari yang terendah ke yang terendah. Jadi usahakan mungkin nanti jumlah dari penomoran gugus cabang itu yang paling rendah. Kalau misalkan kita dari bawah, misalkan 2, 3, 4, 5, maka satu ditambah 5, jadi hasilnya 6. Jadi itu tidak disukai. Kita harus dari yang paling rendah, misalkan satu tambah 3, jadi 4. Itu yang lebih disukai. Kemudian kita cek gugus cabangnya. Gugus cabangnya di sini ada metoksi atau met ya, anggap aja met di sini karena dia ada O atau gugus eh, alkoksida atau gugus ether, maka kita tambahkan oksi seperti itu. Sama seperti yang tadi di atas kasusnya. Nah, RO itu prefiksnya alkoksi. Jadi misalkan eh, CH satu satu karbon saja tinggal kita tambahkan met, berarti metoksi. Seperti itu saja. Ya. Kemudian kita tambahkan dengan penomoran yakni 3 metoksi, kemudian sikloheksan tanpa spasi ya, sikloheksan. Terus kemudian satu penomoran dari amina, terus amina karena dia gugus prioritas. Jadi pakai amina, pakai sufiks. Seperti itu. Untuk kasus yang cukup jarang di sini, misalkan kita cari gugus prioritasnya yakni yang mengandung amina karena dia gugus prioritas satu-satunya di sini. Kemudian kita cek rantai utamanya yakni yang di sini. Penomorannya dari kanan atau dari kiri. Kalau dari kanan dia nomor 2. Kalau dari kiri dia nomor 3. Maka kita mulai dari nomor yang paling kecil substituen utamanya. Ini di paling kanan. 2, 3, 4. Jadi N ini terikat di nomor 2, bukan nomor 3. Jadi kemudian gugus cabangnya ada 2. Di sini ada etil, 2 etil. Nah, ini yang saya maksud tadi ketika ada gugus cabang yang sama, yakni 2 etil, maka 2 ini bukan memakai met
bukan memakai at, tetapi memakai di. Ini yang saya maksud. Atau menandakan dua. Maka kita tulis sebagai di at ini. Kemudian ada gugus lain yakni gugus alkena. Maka gugus alkena terletak di nomor 3, 3N. Kemudian amina terletak di nomor 2, 2 amina. Nah, untuk atom, untuk cabang yang bukan terletak pada atom karbon, seperti contohnya pada kasus ini yakni 2 etil terletak pada eh, nitrogen, maka kita memakai yang penomoran NN yang menandakan dia terletak pada atom N dengan N yang miring ya. N, N, kemudian stick di etil 3N amin. Seperti itu. Kemudian kita coba menggunakan keton. Ketika ada keton di sini, nah ini baru mulai muncul gugus yang lain. Kita cek ada di sini ada gugus keton, ada gugus hidroksi atau gugus alkohol. Kita coba cek prioritasnya. Ternyata keton di atas alkohol. Bisa dicek ya di sini nomor 8 keton, nomor 9 alkohol. Berarti yang nanti gugus utamanya adalah yang keton. Berarti penomorannya dari nomor 1, 2, 3, 4. Dari yang kanan. Nah, kemudian yang alkohol, karena dia gugus cabang, maka dia tidak boleh memakai ol atau tidak boleh memakai sufiks, tapi dia memakai prefiks, yakni prefiksnya adalah hidroksi. Baik, kita bahasa Indonesia kan saja. Hidroksi terletak di nomor 3, di 3 hidroksi, kemudian butan karena dia ada 4 karbon, butan, kemudian ketonnya terletak di nomor 2, 2 on, seperti itu. Baik, kasusnya kurang lebih sama untuk yang contoh nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 tersebut. Kita coba cari untuk kasus yang lain. Misalkan di sini ada asam karboksilat. Asam karboksilat ini bisa dibilang cukup mudah. Nah, ini ada yang kasus menarik di nomor 3, nomor 4. Kita coba saja. Asam karboksilat di sini, karena dia ada gugus prioritas yang paling tinggi, maka jelas dia adalah rantai utamanya. Rantai utamanya, di sini ada 1, 2, 3. Jelas yang di sini. Karena kalau kita masukkan ke fenil atau ke benzen di sini tidak mungkin untuk penomoran. Jadi cukup di 3 eh, apa ini 3 rantai saja, 3 atom karbon saja. Itu meskipun ini hitungannya pendek gitu. Nah, makanya ini pentingnya tadi memahami gugus prioritas. Karena kalau tidak paham nanti dikiranya yang 6 ini yang rantai utama. Bukan ya. Rantai utama adalah yang memiliki gugus fungsional. Kenapa nomor 1 dari kanan? Karena jelas dia yang COOH gitu ya, yang punya prioritas paling tinggi. Itu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian, nah, tadi kan amina, dia kan biasanya pakai amina gitu kan ya. Nah, ketika dia dihadapkan dengan gugus yang paling tinggi, dia memakai namanya sini prefix. Gitu ya. Gak boleh pakai sufiks lagi. Letaknya di nomor 2, jadi 2 amino. Kemudian di sini ada gugus cabang lagi. Nah, gugus cabang di sini disebut apa? Penil. Nah, jadi namanya 2 amino, 3 penil. Propanoat. 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 Karena hanya ada 3 karbon. Ini ditambah asam di depannya. Karena kita memakai format bahasa Indonesia ya. Asam, spasi, 2 amino, 3 fenil, propanoat. Nah, mengapa amino dulu baru fenil? Nah, ini masuk ke aturan yang tadi, yang terakhir tadi, yakni penataan. Kenapa bukan 3 fenil 2 amino? Bukan karena angkanya ya, sekali lagi bukan karena angkanya, tapi karena abjad itu sendiri. A dilawan dengan F. A dilawan dengan F, maka tentu saja A terlebih dahulu, jadi amino 3 fenil. Seperti itu. Baik, selanjutnya
ada kasus yang cukup unik di sini. Meskipun ini saya kurang cocok dengan jawabannya di sini. Di sini misalkan ada 4 karbon, yang jelas gugus utamanya adalah yang di sini. Baik. Em, 1, 2, 3, 4. Nomornya jelas dari kanan. 2, 3, 4. Nah, di sini ada beberapa cabang. Ada keton, ada aldehid, ada 2 metil yang terletak di nomor 2. Maka kita coba satukan seperti itu. Berarti di sini ada 2,2 dimetil. Ini gugus pertama. Yang gugus kedua ada alkenon, ada keton gitu. Ketonnya terletak di nomor 3 berarti dia on. Mohon maaf, kalau keton itu nanti dipakai okso ya, 3 okso. Jadi di sini bukan on tapi okso. Nah, dia pakai okso. Kemudian yang nomor 4. Nah, di sini aldehid. Saya berbeda dengan sini karena kalau aldehid di sini harusnya pakainya formil. Formil jadinya 4 formil. Ini gugus yang cabangnya. Nah, penataannya bukan pakai D ini ya, bukan ya. Harus pakai M yang metil tadi, yang sebelum ditambahi D, kemudian O sama F. Berarti yang nomor 1 adalah yang formil dulu, yang F. Satu, kemudian yang metil, kemudian yang oks. Maka penataannya menjadi seperti ini. Jadi karena ini asam ya, asam karboksil berarti asamnya di depan. Asam, spasi ya, spasi. Kemudian nomor 1 tadi apa? 4 formil. 4 formil, kemudian strip 3 okso. Mohon maaf, dimetil dulu ya. 2,2 dimetil. Kemudian em, 3 okso. 3 okso, itu tadi berapa? 4 ya. Butan. Sultanoat. Itu. Asam 4 formil 2,2 dimetil 3 okso butan. Udah ya. Nah, bukan sesuatu yang rumit. Kalau kita hafal dengan gugus prioritas dan juga tata cara tadi. Nah, maka itu perlu banyak-banyak latihan struktur. Nah, kasus yang cukup berbeda ketika ada suatu ester. Suatu ester itu jelas yang di sebelah. Jadi kan ada asam karboksilat awalnya R1C berikat pada CO itu, kemudian ada O. Nah, di sini ada R2. Nah, karbon yang terikat pada O single bond yang di sini. Nah, ini adalah jelas gugus cabangnya. Baik, yang di sini adalah gugus utamanya. Ini gugus utama. Nah, seperti itu. Jadi yang sebelah O ini jelas alkilinya, oke? Cukup mudah bukannya? Misalkan di sini ada 2 karbon berarti di sini etil. Yang sebelah apa berarti? Eh et, et ya, etanoat. Etil asetat ini nama trivialnya atau nama yang umum diketahui. Bisa juga disebut etil etanoat. Nah, kenapa tidak ada asam? Karena sudah tidak ada hanya ya. Jadi tidak perlu pakai asam. Etil etanoat. Dengan tanpa spasi ya. Ini mohon maaf saya tadi salah. Etil etanoat. Jadi kasus yang sama juga berlaku untuk yang nomor lainnya ini. Misalkan di sini ada isopropil. Nah, ini kenapa kita pentingnya menghafal gugusnya tadi. Karena kalau kita mengatakan propil saja, itu berbeda. Karena kalau propil saja seperti ini. Nah, jadi di sini jelas, jelas sekali bahwa dia itu isopropil. Beda ya. Isopropil. Kemudian di sini karena ada cabang seperti ini ya, berarti gugus utamanya seperti ini.
propanoat, jelas 1, 2, 3 prop. Kemudian cabang lain ada metil, sebanyak 2 berarti 2,2 di metil. Seperti itu. Oh, mohon maaf untuk alkil yang ini ya, ternyata divisi pasti ya. Saya agak lupa ternyata. Alkil yang di sini berarti benar tadi etil etanol. Etil spasi etanol. Beda dengan alkil yang lain. Jadi kalau kasus ester adalah kasus yang berbeda. Seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya yakni tata nama terkait benzena. Nah, tadi tata nama yang lurus, tata nama yang tidak ada em, arilnya atau tidak ada benzenanya, itu ada cukup menurut saya cukup rumit ya. Nah, kalau benzena ini sesuatu yang sangat mudah. Kita cukup hafalkan prioritas yang di sini saja. Di sini prioritasnya makin menurun ya. Sama seperti tadi, seperti biasa asam apa? Asam karboksilat atau jadi kalau di sini asam benzoat nomor satu. Kemudian ada asam benzen sulfonat, kemudian benzaldehid, fenol, anilin, anisol, toluen. Nah, itu untuk tata nama untuk apa? Prioritasnya. Kemudian benzen itu biasanya ada di substitusi atau lebih dari dua substitusi. Nah, kalau tersubstitusi dua seperti ini bisa digunakan um, orto metapara. Ini juga boleh digunakan, tapi yang lebih lebih kuat gitu ya berdasarkan tata nama IUPAC itu terpakai nomor, terpakai nomor. Misalkan di sini contohnya, kalau tidak ada substituen yang di atas ya, seperti yang di atas ini, maka kita tetap memakai nama benzen, pakai nama benzen. Misalkan di sini kan BR sama BR kan bukan salah satu dari atas tersebut, maka kita masih pakai benzen. Kemudian di substitusinya di nomor berapa? Misalkan nomor satu boleh di sini, 1, 2, 3, 4. Jadi 1,4 di bromo benzen. Ya. Kemudian ketika ada salah satu dari prioritas di atas, eh, kita pakai misalkan di sini ada COH sama NH2. Yang menang yang mana gitu. Gugus prioritasnya jelas yang menang yang asam benzoat, bukannya anilin. Gitu ya. Asam benzoat di sini nomor satu. Kemudian ke kanan bukan ke kiri karena kita mencari nomor yang paling rendah. Ya, 4 itu. Kita penamaan kita bisa katakan di sini karena selisih satu karbon bisa dikatakan juga meta meta amino benzoat asamnya di depan asam meta amino benzoat gitu. Atau lebih kuatnya kita katakan di nomor tiga tersebut 3 amino benzoic acid atau asam 3 amino benzoat. Nah, itulah pentingnya kita menghafalkan atau mengetahui gugus prioritas. Karena kalau kita misalkan kebalik antara NH2 sama COH, kita katakannya jadinya 3 asam benzoat ini kalau di sini sebenarnya tidak ada ya, tapi siapa tahu gitu kan. Di gugus utamanya yang amino justru jadinya anilin tuh. Itu sudah jauh berbeda. Nah, contoh yang lain di sini ada CHO atau COH seperti itu ya, ketemu dengan OCH3. Jelas yang gugus prioritas yang aldehid. Maka namanya di sini jelas benzaldehid. Pakai nama yang di atas ini ya, benzaldehid. Terus cabangnya, jelas ini karena ether, terus namanya metoksi. Toksi. Dan bayi met. Jadi metoksi. Metoksi terletak di nomor berapa? Nomor 2. Jadi 2 metoksi benzaldehid. Ya. Nah, ini yang baru ya ada gugus yang berlawanan gitu ya. Contohnya di sini ada OH, ada CH3. Nah, kalau kita cek di sini ada anilin, ada toluen. Nah, ketika kita misalkan salah seperti itu, salah prioritas, kita katakan di sini jadinya adalah 3 hidroksi gitu ya. Hidroksi fenol. Maaf, 3 hidroksi toluen. Salah. Karena prioritasnya jelas besar yang OH gitu kan. Kita katakan di sini yang prioritas adalah yang ini. Katakan ini fenol.
fenol, kemudian disubstitusi dengan metil, maka kita katakan 3 metil fenol. Kalau 3 substitusi bagaimana? Kurang lebih sama. Misalkan di sini ada eh, fenol, kemudian di sini ada NH2, di sini ada CH3. Bagaimana kita menentukan gugus prioritasnya? Kita cek. Fenol lebih besar dari anilin, lebih besar dari toluene. Maka prioritasnya yang jelas yang ini. Nomor satu. Nah, di sini baru kita kebingungan. Nomor duanya ke kanan atau ke kiri. Kita cek lagi gugus prioritasnya. Sama seperti aturan yang awal tadi ya. Anilin sama toluene atau NH2 dan CH3 lebih besar anilin. Maka kita lebih menyukai yang sebelah kanan ini. Nomor 3 di yang nomor NH3, NH2. Dan 4, 5, 6. Nah, baru kita masukkan sini NH2. NH2 tadi jadi apa? Amino. Untuk prefix ya, amino. Untuk CH3 tetap metil. Ini metil. Metil sama amino lebih awal A ya. Jadi di sini 3 amino. Kemudian strip 5 metil. Kemudian langsung fenol. Udah ya untuk benzen. Jadi kita perlu hafalkan yang pertama prioritasnya, baik dari benzen maupun dari booster buka atau atau alifatik. Itu. Kemudian kita perlu hafalkan tentu saja yang di sini ya, eh, jumlah karbonnya, electron bullpen dan seterusnya perlu kita hafalkan. Kemudian yang selanjutnya hafalkan tata cara di sini. Gugus fungsi paling prioritasnya mana, gugus paling panjang yang mengandung gugus fungsi prioritas. Kemudian penomoran. Ini penomoran jangan sampai salah. Penomoran paling dekat dari gugus fungsi prioritas. Kemudian kalau sudah cari gugus fungsi prioritas yang selanjutnya yang paling dekat gitu, yang paling tinggi setelahnya. Dan cabang pakai prefix, nggak boleh pakai suffix, oke? Okay? Untuk gugus utamanya baru pakai suffix, dia satukan penamaannya. Seperti itu saja. Mudah untuk IUPAC sebenarnya. Hanya saja perlu banyak berlatih soal. Kemudian juga ada satu cara untuk eh, belajar tentang IUPAC yaitu dengan menggunakan website-website ataupun aplikasi yang bisa generate nama IUPAC melalui struktur. Jadi kita tinggal gambar strukturnya bisa, kemudian kita generate nama IUPAC-nya. Bisa melalui web ataupun bisa melalui eh, itu nama aplikasi seperti ChemDraw atau bisa melalui KingDraw atau yang lain sejenisnya. Jadi untuk belajar itu diperbolehkan, tapi untuk penggunaan dalam ujian atau sejenisnya tentu saja tidak boleh. Oke, itu saja untuk tata nama IUPAC. Saya harap ini bisa semakin berbanyak latihan untuk tata nama IUPAC semakin baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf.